Pemilik klinik tega aniaya dokter. Ribuan jemaat peringati Hari Paskah. Warga lestarikan tenun ulos tradisional. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, seorang dokter pemilik klinik di Medan tega menganiaya dokter rekan sejawatnya. Pelaku merebut telepon genggam korban dan memukul korban hingga luka. Diduga karena takut rahasia kriminalnya terbongkar, seorang dokter spesialis kulit di Deli Serdang tega menganiaya rekannya. Kasus yang terjadi November lalu ini berbuntut panjang. Korban Dwiana Susi Simbolon yang merupakan dokter di klinik Azizi, Kampung Lalang, Deli Serdang ini melaporkan dokter RI pemilik klinik ke Polrestabes Medan. Menurut pengakuan Dwiana, saat itu dirinya sedang berbicara dengan terduga pelaku. Kemudian korban menerima telepon dari orang tuanya. Namun pelaku curiga dan langsung merampas handphone korban serta melakukan penganiayaan hingga korban luka-luka. Korban Dwiana Susi Simbolon memastikan penganiayaan yang dialaminya tidak ada berhubungan dengan kinerjanya sebagai dokter di klinik. Saya dipukul kayak gini, dipukul, jadi bibir atas saya bagian dalam sempat pecah, robek, terus rahang saya juga sini sempat lebam, terus saya jatuh tersungkur, di situ saya dihajar membabi buta, kayak seolah kayak dia lagi mengajar binatang kayak gitu. Ini sempat lebam semua sini, paha saya juga. Udah gitu karena saya udah tersungkur, di situ dia ambil handphone saya paksa, terus dipaksanya saya untuk buka handphone. Sementara kuasa hukum korban Redianto Sidi mengatakan pelaku telah menjadi tersangka. Korban berharap kepolisian dapat mengungkapkan kejahatan pelaku. Apa motifnya sebenarnya? Karena penyidiklah yang domain untuk menyampaikan motif dokter klien kami dianiaya dan juga dirampas handphonenya serta handphonenya itu juga dihilangkan isi-isinya. Ini ada apa? Ini domainnya ke penyidik. Hingga saat ini kepolisian telah memeriksa dan menemukan bukti cukup terhadap pelaku. Roganda Malau, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, insiden keributan antara anggota DPRD Sumatera Utara dengan pramugari berbuntut panjang. Maskapai Wings Air resmi melaporkan anggota DPRD Sumut tersebut ke Polres Nias. Maskapai Wings Air secara resmi melaporkan Megawati Zebua, anggota DPRD Sumatera Utara, ke Polres Nias pada Kamis siang kemarin. Laporan ini menyusul adanya dugaan kontak fisik antara pramugari Wings Air dengan Megawati Zebua di dalam pesawat saat akan terbang ke Bandara Kuala Namu pada 13 April lalu. Pihak maskapai memastikan langkah hukum yang ditempuh sebagai wujud tanggung jawab dan profesionalisme maskapai atas keselamatan dan keamanan penumpang di dalam penerbangan. Untuk itu, Wings Air menghormati tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dijalankan, serta memberikan ruang sepenuhnya kepada aparat kepolisian dalam menangani kasus ini. Kapolres Nias Ajun Komisaris Besar Polisi Revi Nurvelani mengungkapkan pihaknya memproses laporan sesuai dengan ketentuan yang ada. Polres Nias akan melakukan penyelidikan dan akan melengkapi seluruh proses administrasi yang ada sesuai dengan aturan yang ada. Jadi yang dilaporkan oleh yang bersangkutan itu adalah kasus penganiayaan 351, 352 dan kasus tentang keselamatan penerbangan 412 pasal 412. Insiden keributan antara anggota DPRD Sumatera Utara Megawati Zebua dengan seorang pramugari viral di media sosial.
Saat itu Megawati Zebua menolak arahan awak kabin untuk memasukkan sebuah koper ke bagasi pesawat. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek 2 sarang narkoba di pemukiman padat kawasan Medan Baru. Belasan pria terduga pelaku narkoba lari dan nekat menceburkan diri ke sungai. Lokasi sarang narkoba yang digerebek polisi berada di Jalan Siswondo Paraman dan Jalan Kejaksaan Kota Medan. Saat melihat kedatangan petugas, belasan pria yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba nekat menceburkan diri ke sungai dan kabur. Total 5 orang ditangkap dalam penggerebekan di 2 lokasi ini. Polisi juga mengamankan barang bukti alat hisap narkoba dan sisa narkoba yang baru digunakan. Lokasi barang narkoba sendiri cukup sulit dijangkau dan berada di tepian sungai. Pada saat penggerebekan ini, karena situasi tempatnya memang cukup tersembunyi dan aksesnya cuma satu jalan, jadi pada saat anggota kita masuk ke dalam, beberapa kurang lebih ada sekitar 10 orang melompat ke sungai dan melarikan diri. Dan tentunya dari kejadian ini kita akan melakukan langkah-langkah preventif dengan cara melakukan sambang ke lokasi ini, sehingga kita pastikan tempat ini akan dipantau terus, dan sehingga pelaku-pelaku yang selama ini melakukan menghisap sabu, peredaran narkoba di tempat ini, kita pastikan akan hilang dengan cara kegiatan-kegiatan preventif sambang setiap hari di sini. 5 orang yang diamankan kini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mencegah praktek serupa tidak terulang, polisi juga berencana akan melakukan patroli rutin. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Ribuan jemaat peringati Hari Paskah, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, ribuan jemaat Kristiani Kota Medan hadiri ibadah Paskah di Gereja Kristen Protestan Indonesia. Jemaat diimbau agar terus menyebarkan kebaikan. Menjelang malam, warga Kristiani baik orang tua hingga pemuda jemaat Kristiani Padang Bulan berdatangan memadati Gereja Kristen Protestan Indonesia di Jalan Pamen Medan. Diperkirakan gereja GKPI Pamen Padang Bulan mampu menampung hingga 2.000 jemaat. Jemaat tampak antusias memperingati Hari Paskah bersama teman dan sanak saudara. Pada Hari Paskah ini, ibadah Paskah digelar sebanyak 4 gelombang, 2 gelombang pagi dan siang, 2 gelombang lainnya sore dan malam. Seluruh kursi penuh oleh jemaat hingga keluar gereja. Mereka umumnya anak-anak muda yang merupakan mahasiswa yang kuliah di kampus Putar Padang Bulan Medan. Ada beberapa pesan Paskah yang diimbau pada jemaat dalam peringatan Paskah tahun ini. Di antaranya pesan untuk terus menyebarkan kebaikan, kemudian pesan damai sejahtera Kristus di tengah keluarga, di mana tema ini menekankan pentingnya kedamaian dan kasih Kristus dalam kehidupan keluarga, serta mendorong umat untuk menghidupi rumah tangga dengan penuh iman dan teladan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Badan Gizi Nasional akan membangun 99 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Sumatera Utara melalui dana APBN. Program ini untuk mendorong percepatan pelaksanaan makan bergizi gratis di Sumatera Utara. Sebanyak 99 satuan pelayanan pemenuhan gizi rencananya akan dibangun di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara pada tahun ini. Untuk wilayah Sumatera Utara sendiri memerlukan 1.216 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan saat ini satuan pelayanan pemenuhan gizi hanya terdapat 25 lokasi. Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Nyoto Suwiknyo mengatakan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sangat minim akan sangat memperlambat pelaksanaan makan bergizi gratis. Pihaknya akan mendorong pemenuhan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi dan berharap agar pemerintah daerah dapat mendukung program Presiden Prabowo. Membangun dari APBN, SPPG,
yang sesuai rata-rata per kabupaten 3, sehingga kami akan bangun di Sumatera Utara itu kurang lebih 99 unit, dan itu kami membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah untuk memberikan pinjaman lahan untuk pembangunan tersebut. Badan Gizi Nasional sendiri terus melakukan pelatihan pemberdayaan komunitas masyarakat dalam mendukung program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui UMKM yang bekerja sama dengan pengusaha pemasok bahan baku untuk menyediakan makan bergizi gratis. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, warga Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan jalan Setia Makmur yang rusak dan penuh lubang. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Inilah kondisi jalan makmur di Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang yang dipenuhi genangan air dan berlubang. Kondisi jalan yang rusak cukup menyulitkan warga yang menggunakan sepeda motor untuk melintas. Bahkan tak jarang pengendara sepeda motor jatuh ke dalam genangan air. Jalan sepanjang 300 meter ini rusak parah diduga akibat buruknya sistem drainase. Kondisi ini diperparah dengan musim penghujan sehingga air terus menggenangi jalan. Warga mengaku kondisi jalan yang rusak sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Namun hingga saat ini pemerintah belum melakukan perbaikan. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan agar aktivitas perekonomian warga tidak terganggu. Bu, tadi sempat hampir jatuh, Bu, lewat jalan rusak ini, Bu. Kemarin ada anak-anak jatuh, Pak. Kasihan kali, Pak. Makanya tuh, bolak-balik lah, Pak. Bolak-balik orang pada jatuh. Makanya kadang bilang sama orang-orang sini kan, RT-nya mana? Itulah, Pak. Mau tahu mungkin. Harapannya gimana, Bu? Ada mengeluh lah, Pak, maunya jalan ini diperbaiki. Iya. Perbaiki. Kayak gini, Pak, kasihan, Pak. Makanya kami pun bodoh juga dengarnya. Kayak gini jadinya jalannya. Jalan Setia Makmur sendiri merupakan salah satu jalan penghubung antara kecamatan di Kota Medan dan juga Kabupaten Deli Serdang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga lestarikan tenun tradisional, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara Kota Medan menjadi rumah bagi ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Pulau seluas 1,3 hektar ini juga menjadi benteng alami saat air laut pasang. Berada di bagian utara Kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung, seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku Pulau Burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman, dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah Kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di Kota Medan ini ada pulau burung, yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari, ya mereka datang ke situ. Salah satunya gajahan benggala sama trinil, burung migran. Dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada Pulau Burung. Karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, Pulau Burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan.
Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi lokasi wisata Anugerah Indah Sipan. Di lokasi ini Anda dapat menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian. Terletak di Desa Sipan Tigaraja, Kabupaten Simalungun, lokasi wisata Anugerah Indah Sipan menjadi salah satu destinasi wisata favorit untuk menghabiskan liburan akhir pekan. Di lokasi ini, wisatawan disuguhi dengan keindahan panorama Danau Toba dari ketinggian. Tidak heran, lokasi ini menjadi lokasi favorit bagi wisatawan untuk bersuah foto. Berbagai fasilitas disediakan oleh pengelola. Salah satunya lokasi untuk berkemah yang cukup digemari wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini. Seperti yang dilakukan oleh Nailah, salah seorang pengunjung asal Kota Medan yang memilih untuk berkemah. Menurutnya, lokasi wisata Sipan sangat nyaman untuk berkemah karena fasilitasnya yang lengkap. Dan pastinya tempat ngecampnya juga benar-benar nyaman banget kayak gitu. Fasilitas di sini juga udah lengkap. Jadi untuk yang mau ngecamp kayak saya itu cuman ya udah bawa tenda sama bawa peralatan untuk dimakan aja gitu Kak. Karena di sini kayak toilet, air bersih itu semuanya udah ada. Oh gitu. Kakak tahu dari lokasi ini dari mana? Dari media sosial dan dari teman dekat sih Kak. Karena dia memang seorang traveler dan dia merekomendasikan untuk kesini gitu. Awalnya, lokasi wisata Anugerah Sipan ini hanyalah bukit hutan pohon pinus yang kemudian terbakar. Pasca kebakaran, lokasi ini dibenahi dan dijadikan lokasi wisata untuk umum. Untuk menikmati pesona wisata Anugerah Indah Sipan ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp5.000 per orang. Tim Liputan Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Saudara, penenun ulos di Desa Papande, Pulau Sibandang masih mempertahankan cara tenun tradisional. Mereka masih menggunakan pewarna alami. Ulos merupakan kain tenun ciri khas dari suku Batak. Dalam pembuatannya, ulos ada yang ditenun secara tradisional maupun secara modern dengan menggunakan mesin. Saat ini, perajin tenun ulos tradisional bisa ditemukan di kawasan Danau Toba, tepatnya di Desa Papande, Pulau Sibandang, Kabupaten Tapanuli Utara. Menuju Desa Papande, kita bisa menyeberangi Danau Toba menggunakan kapal penyeberangan selama 10 menit dari Pelabuhan Muara. Hampir 80% wanita di Desa Papande berprofesi sebagai perajin tenun ulos tradisional. Mereka belajar secara turun-temurun. Uniknya lagi, mereka menggunakan bahan alami dari pohon ketapang untuk mewarnai benang. Untuk membuat satu motif ulos, para perajin ini memerlukan waktu sekitar 1 bulan, mulai dari pewarnaan benang, penentuan motif, dan penenunan. Dari motif yang sama, mereka bisa membuat 3-5 pasang ulos yang terdiri dari sarung dan juga selendang. Lamanya proses pembuatan karena menenun ulos secara tradisional harus detail. Adapun motif ulos yang mereka kerjakan yaitu jenis ulos harungguan yang dahulu hanya dipakai oleh para raja-raja. Sementara untuk penjualan, para perajin tidak perlu ikut langsung memasarkan kepada konsumen. Karya ulos-ulos mereka langsung dijual ke galeri milik pemerintah kabupaten tanpa menunggu harus ada pembelinya. Sepasang ulos untuk selendang dan sarung dijual dengan harga Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000. Jenis harungguan Pak. Harungguan? Iya. Kalau untuk orang Batak sendiri pergunakan untuk apa Bu? Untuk pesta, ada pesta Batak. Kalau untuk bahan baku sendiri sulit nggak diperoleh Bu? Bahan bakunya kita beli Pak. Beli ya? Iya, beli. Tapi kalau untuk buat warna kita sendiri yang buat Pak dari tumbuh-tumbuhan gitu. Pewarnaannya? Iya, pewarnaan. Oh begitu? Iya, karena pewarnaan alam namanya Pak. Ya. Bisa mengetahui pewarnaan alam ini dari mana? Dari pohon ketapang.
dari kalau di sini namanya salaon gitu. Konsumen atau pembeli bisa membedakan motif hasil tenun ulos tradisional yang lebih detail dibandingkan ulos mesin. Sementara dari sisi pewarnaan, yang membedakan adalah warna yang lebih cerah ketika menggunakan pewarna kimia. Tim Liputan Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.